Shalom, selamat datang dan beribadah online bersama kami, GBI Pondok Indah. Karena kita di sini untuk beribadah, sebelum mulai, mari kita lihat tata ibadah online-nya. Terima kasih. Tuhan Yesus berkati. Shalom bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang mau memberikan persembahan perpuluhan atau bantuan sosial bisa memberikan melalui nomor-nomor rekening berikut ini. Atau bisa juga dengan memindai QR Code berikut ini. Setelah itu mohon mengirimkan tanda bukti transfer melalui WhatsApp untuk administrasi ke Ibu Yanti, Sekretariat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Jemaat GBI Pondok Indah Rayon 1A. Puji nama Tuhan. Kita boleh kembali berjumpa lewat ibadah online kita. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan Desember di minggu pertama. Kita percaya oleh karena kasih-Nya, oleh karena kemurahan-Nya, kebaikan-Nya, kita boleh ada sampai hari ini. Dan mari kita boleh bersama-sama menaikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Kita bersama-sama bersekutu di dalam Tuhan saat ini. Menaikkan pujian penyembahan kita buat Tuhan. Sebelum mulai kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Untuk kasih-Mu, untuk kebaikan-Mu atas setiap hidup kami. Karya-Mu yang begitu besar tetap nyata atas kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu saat ini. Dan Kau Allah yang bertata di atas setiap pujian kami. Kami mau lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu membawa kesembuhan, hadirat-Mu membawa pemulihan, membawa terobosan demi terobosan, dan kami menang bersama dengan Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya. Amin. Kami angkat pujian kami Tuhan. Kami tinggikan Engkau Yesus. Kami agungkan Engkau Tuhan. Yesus Kau yang ku tinggikan. Yesus Kau yang ku
Tuhan, sujud menyembah-Mu di hadapan tata-Mu. Ku menyembah-Mu, ku datang Tuhan, sujud menyembah-Mu di hadapan tata-Mu. Ku menyembah-Mu, Yesus, Kau yang ku tinggikan, Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang ku tinggikan, Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Yesus, Kau yang ku tinggikan, Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku sembah. Mari sembah Tuhan. Mari terus menyembah Yesus, terus memuji Tuhan. Kami tinggikan Engkau Tuhan, kami agungkan Engkau untuk kasih-Mu, terima kasih untuk kebaikan-Mu Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Anugerah-Mu cukup bagi kami Yesus. Bahwa kami terus memuji-Mu, bahwa kami terus menyembah-Mu Tuhan. Yesus, Kau yang ku tinggikan, Yesus, Kau yang ku agungkan. Tiada yang lain dalam hidupku, hanya Kau yang ku
memuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita lebih lagi memuji Tuhan. Glory bagi namamu Yesus. Haleluya. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, we give you glory, we give you honor, we give you praise, that all you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan, puji Dia. Gloria, haleluya. Glory hanya bagi namamu Yesus. Terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Gloria. Haleluya, haleluya. Happy Sunday semua. Tema Voice of Pentecost hari ini adalah, apakah orang Kristen pasti berbuah? Sebagai orang percaya, hidup kita harus senantiasa berbuah, agar supaya memberikan kesaksian untuk orang lain dan sebagai bukti dari hasil kerja Roh Kudus. Jadi apa itu sebenarnya buah roh? Galatia 5 ayat 22-23 berkata, tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kita lihat secara biologi, buah adalah sesuatu yang dihasilkan oleh sebuah pohon sebagai bagian dari proses pertumbuhannya. Buah yang dihasilkan oleh sebuah pohon ditujukan untuk menyebarkan benih,
Dan proses tersebut bisa melalui berbagai macam cara. Benih tersebut bisa jatuh di tanah, terbawa oleh angin, dimakan oleh binatang atau manusia, dan seterusnya. Demikian juga dengan kehidupan orang Kristen. Hidup kita beberapa kali digambarkan seperti sebuah pohon. Kita ditanam, bertumbuh, lalu menghasilkan buah. Dalam konteks kekristenan, buah roh adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan orang percaya setelah bertumbuh dalam Kristus. Dan pada akhirnya, buah tersebut ditujukan untuk menyebarkan benih firman Tuhan kepada semua orang. Ketika seseorang lahir baru dan mempunyai iman percaya kepada Yesus sebagai juru selamat, maka orang itu akan mengalami transformasi dalam kehidupannya yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Apabila kita mengizinkan Roh Kudus bekerja, Dia akan memberikan karunia-karunia untuk melayani dan memanifestasikan sifat-sifat Allah melalui perilaku kehidupan kita, orang percaya. Sebab buah roh bukanlah sifat alamiah, melainkan karakter orang percaya yang diperbaharui karena melekat kepada Kristus. Dan ini merupakan sebuah tanda dari kedewasaan rohani. Sekarang kita akan membahas beberapa pertanyaan yang sering dibicarakan seputar buah roh. Yang pertama adalah, apakah seseorang bisa menunjukkan nilai-nilai kebaikan tanpa pendiaman Roh Kudus? Untuk bisa berbuat baik, seseorang tidak harus mengenal Roh Kudus. Banyak orang dunia berbuat kebaikan yang bahkan kadang terlihat seakan-akan lebih baik dari orang percaya. Hal ini karena semua orang dimanapun mereka berada dan dari budaya atau keluarga apapun bisa menerima dan menyetujui prinsip-prinsip buah roh. Namun ada perbedaan yang mendasari prinsip-prinsip dari buah roh tersebut antara orang percaya dan orang dunia. Bagi orang percaya, prinsip-prinsip buah roh dilakukan untuk memuliakan Tuhan. Semua ditujukan untuk menyenangkan Dia, dan firman Tuhanlah yang menjadi standar untuk prinsip tersebut. Tetapi untuk orang dunia, yang hidupnya dikuasai oleh kedagingan dan tidak didiami serta dituntun oleh Roh Kudus, prinsip perbuatan baiknya didasari oleh pemahaman orang itu sendiri dengan motif yang berbeda-beda. Pertanyaan yang kedua adalah, apakah orang yang kelihatan berbahasa roh pasti menunjukkan buah roh dalam kehidupannya? Seseorang bisa saja berdoa dalam bahasa roh, tetapi masih hidup dalam kedagingan serta tidak menunjukkan tanda-tanda buah roh. Sebab dibutuhkan upaya oleh orang percaya supaya Roh Kudus senantiasa bekerja penuh, memimpin, dan membentuk karakter Kristus di dalam diri kita masing-masing. Sekali lagi, hal ini sama seperti sebuah pohon. Agar menghasilkan buah, maka pohon tersebut harus dirawat dan diberikan nutrisi supaya bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Seperti yang tertulis dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Jadi, berbahasa roh tidak menjamin bahwa buah roh ada di dalam kehidupan seseorang. Bagaimana caranya supaya bisa menghasilkan buah roh? Kita harus melakukan disiplin rohani seperti bersaat teduh, berdoa, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan, bersekutu dalam kul, ikut pelayanan, membantu orang percaya untuk dapat hidup dalam pimpinan Roh Kudus, dan memberikan pelajaran praktis, sehingga mereka pun dapat menghasilkan buah roh dalam kehidupan mereka. Pertanyaan yang ketiga adalah, apa dampak buah roh dalam kehidupan orang percaya? Sama seperti buah yang berasal dari pohon tidak dimakan dan dinikmati oleh pohonnya sendiri, demikian juga halnya dengan buah roh. Buah roh yang dihasilkan oleh orang percaya ditujukan untuk membuat dampak kepada orang lain di sekitarnya. Rasul Paulus mengatakan bahwa orang yang menghasilkan buah adalah orang yang hidup sebagai anak-anak terang. Orang percaya yang menghasilkan buah roh pasti akan berdampak kepada orang lain di sekitarnya. Orang percaya dipanggil dan ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi terang yang dapat dilihat oleh orang lain. Jadi, tujuan akhir dari buah roh adalah supaya lebih banyak orang datang mengenal Tuhan Yesus akibat kesaksian hidup kita. Mari kita mengambil keputusan untuk terus menjaga dan merawat kehidupan rohani kita, supaya nanti pada waktunya, hidup kita juga menghasilkan buah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu. Kasih-Mu begitu besar atas hidup kami. Biarlah saat ini kami mendengar suara-Mu Tuhan. Kami mendengar kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu itu kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ajar kami terus bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena
setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Shalom, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, selamat pagi. Kita kembali dalam ibadah online GBI Pondok Indah Rayon 1A. Nah, hari ini satu tema yang Tuhan sampaikan dalam hati saya ingin membagikan apa yang beberapa waktu terakhir ini suara Tuhan berbicara, hearing God's voice. Artinya bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Nah, hari ini kita perlu mengetahui Bapak Ibu bahwa setiap komunikasi itu dua arah. Dalam arti kata, hubungan kita dengan Tuhan pada saat kita berseru, ya, kemudian Tuhan mendengar suara kita. Lalu Tuhan berbicara juga kepada kita dan kita perlu mendengar suara Tuhan. Jadi ini berbicara komunikasi dua arah. Bukan one way communication, tapi two way communication. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, seringkali sebelum kita mengambil satu keputusan, itu banyak pertimbangan. Apakah saya mendengar suara Tuhan, atau suara iblis, atau suara saya sendiri? Nah, Amsal 14 ayat yang kedua, Amsal 14 ayat 12 maksud saya, dikatakan ada jalan yang disangka orang lurus, tapi ujungnya menuju maut. Nah, hati-hati. Ya, kita perlu timbang apakah ini my idea atau God's idea. Ya, apakah itu ide saya atau idenya Tuhan? Nah, kita semua harus uji setiap suara yang kita dengar dari Tuhan, ya, apakah dari diri kita sendiri atau dari iblis. Ini harus diuji. Nah, 1 Yohanes pasal 4 ayat yang pertama, Tuhan berfirman seperti ini. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tapi ujilah roh-roh itu, apakah mereka berasal dari Allah, sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar, ya, bahwa setiap suara yang kita dengar itu harus diuji. Apakah itu suara Tuhan, suara iblis, atau suara diri kita sendiri? Nah, hari ini kita belajar ada 5 hal yang merupakan filter buat kita semua, supaya kita betul-betul mengerti dengan tajam, ya. Kalau kita betul-betul mendengar suara Tuhan, pasti penyertaan Tuhan selalu ada. Bahkan berkat-berkatnya luar biasa. Tapi kalau kita salah dengar, kita dengar suara iblis atau suara diri kita sendiri, nah ini agak berbahaya, ya. Saya dapat katakan sangat berbahaya. Karena pada saat kita dengar bukan suara dari Tuhan, maka keputusan yang kita ambil itu bisa salah. Sehingga tidak tercapai tujuan yang seperti yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Nah, saya percaya Bapak Ibu rindu, ya, untuk kita, ya, semakin intim sama Tuhan, supaya kita lebih banyak mendengar suara Tuhan, lebih daripada suara iblis atau suara diri kita sendiri atau suara manusia. Nah, Bapak Ibu, satu contoh yang saya belajar dari Alkitab, ya, saya teringat bagaimana pada waktu itu, ya, Tuhan berbicara kepada Simon Petrus. Dia katakan, Simon Petrus, siapakah aku ini? Ya kan? Lalu Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Lalu Tuhan bicara, wah, ya, itu bukan perkataan dari engkau, itu dari Bapakku di surga. Ya, engkau benar, Simon Petrus, ya. Nah, di atas batu karang ini engkau mendirikan gerejaku. Nah, tapi beberapa menit kemudian Tuhan Yesus katakan kepada Simon Petrus, dikatakan bahwa aku akan pergi ke Yerusalem dan aku akan mengalami penderitaan, mati di kayu salib. Lalu Simon Petrus berkata, oh, itu sekali-kali tidak akan engkau alami, ya. Lalu Tuhan bilang, enyahlah iblis, karena engkau mengatakan apa yang dikatakan manusia, bukan yang dikatakan oleh Tuhan. Nah,
Ini yang kita perlu waspada. Ya, seringkali dalam kehidupan kita bisa dengar suara Tuhan, tapi kita juga bisa dengar suara iblis. Ya, nah hari-hari ini kita harus punya filter. Ya, nah hari ini saya mengajak Bapak Ibu untuk kita perhatikan ya filter yang pertama. Ya, kita perlu pahami ya. Yang pertama, apakah setiap suara yang kita dengar itu sesuai dengan apa yang terdapat dalam Alkitab? Itu yang pertama. Saya ulangi sekali lagi. Filter yang pertama. Apakah setiap suara yang kita dengar itu sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Alkitab? Bapak Ibu, kita perlu mengerti ya bahwa Tuhan tidak pernah menyangkal dirinya. Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Ya, kita baca dulu Lukas pasal 21 ayat 33 ya. Kita firman Tuhan Lukas pasal 21 ayat yang ke-33. Nah, ini kita perhatikan sungguh-sungguh ayat firman Tuhan ini. Lukas pasal 21 ayat yang ke-33 ya, kita perhatikan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya terjadi, ya kan? Nah, itu tadi ayat 32. Nah, ayat 33 dikatakan langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Nah, dari sini kita belajar bahwa firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, ya. Jadi kita perlu pegang ini, ya, karena firman Tuhan itu, kebenaran itu tidak pernah berubah. Ya, kita bicara sains, ya, ilmu pengetahuan. Kita bisa bicara soal teknologi, ya. Itu semua bisa berubah. Tapi firman Tuhan tidak bisa berubah. Sehingga waktu kita dengar suara Tuhan, kita harus cek and recheck apakah ini sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Ya. Nah, saya pernah ketemu dengan seorang jemaat. Dia katakan, waduh, ini saya lagi ngalamin banyak ya krisis di ekonomi. Ya, lalu dia katakan, wah, kali ini kayaknya saya dengar suara tidak usah bayar pajak, katanya seperti itu. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu, benar nggak pernyataan itu? Ya, nah kembali lagi firman Tuhan dalam Roma pasal 13 dikatakan engkau harus bayar pajak, engkau berikan pajak ya kepada pemerintah yang seharusnya engkau bayar. Ya, jadi ini berlawanan dengan kehendak Tuhan. Kalau dia katakan dia tidak usah bayar pajak, ya. Nah, jadi kita perlu cek kembali, ya. Nah, waktu kemudian saya ketemu jemaat anak muda, ya kan? Firman Tuhan katakan seks itu kudus, bukan kotor. Tapi seks itu dilakukan hanya dalam pernikahan suami istri. Bukan free sex. Ya, kalau ada sampai anak muda yang bilang, aduh, om, saya kok rasanya ingin bebas, ya, seks bebas aja, nggak apa-apa karena di mana-mana juga anak-anak muda sekarang semua seperti itu. Lah, itu perkataan engkau, bukan perkataan Tuhan. Karena Tuhan tidak berkata seperti itu. Nah, Galatia 1 ayat yang ke-8, Tuhan berfirman, ya kita baca firman Tuhan, Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Tuhan katakan begini, Galatia pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Dikatakan, tetapi sekali-kalipun kami atau seorang malaikat dari sorga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Jadi pada saat kita ya mendengar ya berita-berita yang tidak sesuai dengan Alkitab dan kita lakukan, maka dikatakan terkutuklah dia. Nah, hati-hati Bapak Ibu, ya. Kita perlu ya dengar suara Tuhan dan kita lakukan sesuai dengan apa yang dikatakan di dalam Alkitab ini. Karena ini prinsip kebenaran dan Tuhan tidak pernah menyangkal dan Tuhan tidak pernah melanggar firman-Nya. Nah, yang kedua, filter yang kedua yang kita perlu belajar, ya, kita harus perhatikan apakah suara Tuhan itu membuat saya menjadi seperti Kristus. Nah, ini penting, ya. Nah, saya percaya Filipi pasal 2 ayat yang ke-5, kita sudah sering baca firman Tuhan ini. Tapi baiklah kita baca sekali lagi. Filipi pasal 2, ya. Filipi pasal 2 ayat yang ke-5. Tuhan katakan seperti ini, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, kita diciptakan ini segambar dan serupa dengan Kristus. Berarti kita perlu cek kembali kalau suara Tuhan itu pasti ada dalam pikiran dan perasaan Kristus. Nah, jadi keputusan-keputusan yang kita ambil harus atas dasar ini. Apa yang Tuhan Yesus pikirkan dan apa yang Tuhan Yesus rasakan. Ya, itu baru suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, 2 Korintus 10 ayat yang ke-5, makanya Tuhan katakan taklukkanlah pikiranmu itu di bawah Kristus. Ya, 2 Korintus 10 ayat yang ke-5.
Mari kita baca firman Tuhan 2 Korintus 10 ayat yang kelima, dikatakan kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Jadi segala pikiran, ya, perasaan kita, ya, manusia itu harus ditaklukkan di bawah Kristus. Ya, nah ini baru suaranya Tuhan, ya, bukan pikiran, kehendak dan perasaan manusia. Nah, satu ayat lagi kita baca Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 17. Nah, kitab Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 17. Ya, kita perhatikan firman Tuhan ini, Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 17. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama, nah ini kita perlu cek apakah itu murni. Yang kedua, selanjutnya pendamai, ya, kemudian peramah, lalu penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Nah, itu hikmat yang dari atas, ya. Itu pikiran Kristus. Berarti itu suara Tuhan, ya. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, ya. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu, ya. Kalau sampai kita satu hari, ya, dilukai dengan orang, ya, lalu waktu kita terluka, lalu kita mau balas gitu loh, ya. Lalu kita dengar suara, balas aja, ya. Dia jahat, kamu bisa lebih jahat, ya. Nah, saya mau tanya, itu suara Tuhan atau suara iblis, ya. Ingat, hikmat yang dari atas, ya, dikatakan bahwa, ya, sesuai firman Tuhan tadi dalam Yakobus pasal 3, ya, ayat 16, sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, itu pasti ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Jadi kalau kita mementingkan diri kita, ya kan, ya, untuk fokusnya kepada diri kita, ya, itu semua segala macam perbuatan jahat itu ada pada kita. Bahkan dikatakan ayat 17, hikmah dari atas itu murni dan selanjutnya pendamai. Jadi nggak suka berkelahi, ya. Jadi pada saat kita ngalamin gitu, ya, dijahatin orang, ya, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita bukannya berselisih malah ikut perang, tapi kita doakan dia dan lepaskan pengampunan karena dia tidak mengerti apa yang dia lakukan. Nah, harusnya kan seperti itu. Itu baru suara Tuhan, ya. Nah, atau bagaimana ada orang yang ngalamin kepahitan, ya, kepahitan, terus sakit hati, iri hati, ya, sama orang. Nah, ini iri hati ini, di mana ada iri hati sama orang, itu segala macam kekacauan dan perbuatan jahat ada pada orang itu, ya. Jadi jangan sampai ada yang bilang sama kita, wah, dia bisa lebih hebat dari kamu, jadi kamu juga harus lebih hebat dari dia, ya. Iri gitu loh, ya. Lihat orang itu bisa, itu gimana, terus langsung kita iri, kita ingin jatuhkan orang itu karena iri. Nah, ini nggak boleh, nggak boleh, ya. Kalau kita semangat untuk naik the next level, untuk bisa lebih baik, itu puji Tuhan. Tapi kalau sampai ngejahatin orang, menjatuhkan orang karena iri, nah itu yang nggak boleh. Itu bukan suara Tuhan. Nah, Bapak Ibu saudaraku dikasih oleh Tuhan, dalam kehidupan kita seringkali, ya, kita harus cek apakah ini suara Tuhan atau suara iblis atau suara kita, ya. Dikatakan tadi hikmat yang dari atas, juga dikatakan pendamai, ya, dan juga peramah, ya. Ya, tidak suka konflik, ya kan, tidak suka cari keributan. Nah, ini kehidupan yang harmonis harusnya seperti itu. Setiap suara yang kita dengar, kalau suara itu sifatnya mengkritik, ya, sehingga menyebabkan konflik yang besar dan apalagi perpecahan, itu bukan dari Tuhan. Karena hikmat yang dari atas, Tuhan katakan bahwa dia murni, pendamai, penurut dan penuh belas kasihan, ya. Jadi tidak suka konflik, tidak suka perpecahan, tapi sukanya selalu mau unity, selalu mau bersatu. Nah, ini kita harus hati-hati, ya. Seringkali dalam kehidupan kita itu, ya, kita dengar suara-suara, ya, pada saat kita mengalami, ya, sesuatu yang tidak sesuai dengan di hati kita, terus kemudian kita bisa marah,
ya, bahkan membalas, mengkritik, ya, menyebabkan satu konflik dan perpecahan. Dan ini bukan dari Tuhan. Ya, Bapak Ibu harus hati-hati. Jadi kembali lagi, selalu ada pengampunan, ya. Nah, selalu tuduhan-tuduhan, ya. Nah, itu juga dakwaan-dakwaan itu juga bukan dari Tuhan. Ya, bukan dari Tuhan. Ya. Saya mau berikan contoh Roma pasal 14 ayat yang keempat. Coba kita baca, ya. Roma pasal 14 ayat yang keempat, ya. Waktu kita mulai mendapatkan satu statement lalu kita nggak setuju gitu, ya dengan itu, terus kemudian kita mulai lepaskan dakwaan-dakwaan kepada orang itu, ya. Dan Roma pasal 14 ayat yang keempat, Tuhan berfirman seperti ini, ya. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Jadi kita nggak usah menghakimi, ya kan, itu urusan Tuhan. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hal-hal yang menyebabkan satu kepahitan dan konflik, dan kita terus menuduh, ya, mendakwa terus. Nah, itu mendakwa itu karakter iblis, bukan karakter Tuhan. Ya, Tuhan itu justru bukan mendakwa, dia bersyafaat buat kita. Ya, tapi iblis terus mendakwa itu siang dan malam. Nah, itu tugasnya iblis. Nah, kita jangan sampai kita dengar suara ini, suara iblis ini, tapi kita harus dengar betul-betul apa yang merupakan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, ya, filter yang ketiga yang perlu kita perhatikan, ya, apakah itu benar suara daripada Tuhan? Ya, yang ketiga, tip yang ketiga, kita harus mengerti lebih dalam lagi, apakah anggota-anggota keluarga gereja itu confirm, ya. Nah, Bapak Ibu, perlu saya sampaikan bahwa kita ini tidak hidup sendiri loh. Kita punya keluarga, tapi juga gereja juga adalah sebuah keluarga. Jadi kita perlu mendapatkan nasihat-nasihat, konfirmasi, ya, baru itu suara dari Tuhan, ya. Nah, dikatakan Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Coba kita baca. Efesus pasal 3 ayat yang ke-10. Bapak Ibu kalau perhatikan, ya. Efesus, kitab Efesus pasal yang ketiga, ya. Efesus pasal yang ketiga, kalau kita baca firman Tuhan ini, Efesus pasal 3, ya, boleh, ya, dari ayat yang ke-9 nanti ayat yang ke-10 dikatakan begini, Efesus pasal 3 ayat 9 dan 10. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu, supaya sekarang oleh jemaat itu diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah, ya, yaitu hikmat Tuhan, suara Tuhan itu, ya, kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga. Penguasa-penguasa di sorga itu berbicara adalah hamba-hamba Tuhan rohani di dalam gereja. Itu penguasa-penguasa sorga. Nah, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita perlu, ya, mendapat konfirmasi dari teman-teman kita seiman. Ya, ini sangat penting. Itu cara kita mendengar suara Tuhan. Setelah yang pertama kita lulus bahwa ini sesuai Alkitab. Oke, apa yang dikatakan itu betul, sesuai apa yang ada di Alkitab. Tapi yang kedua, apakah itu, ya, membuat kita segambar dan serupa dengan Kristus? Ya kan? Nah, kalau sampai ada kebencian, ya, ada konflik, perpecahan, itu bukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, bukan, tidak serupa dengan gambar Kristus. Karena Kristus menghendaki unity, ya, pengampunan, belas kasihan, ya, pendamai, peramah, penurut. Nah, itu, ya, tidak menghakimi, ya kan? Nah, itu segambar dan serupa dengan Kristus. Itu suaranya Tuhan. Tapi yang ketiga ini, kita juga perlu mendapat konfirmasi daripada anggota keluarga Allah yang ada di gereja. Nah, firman Tuhan satu lagi dikatakan Amsal 11 ayat yang ke-9. Bapak Ibu, yuk kita baca lagi. Amsal 11 ayat yang ke-9. Nah, ayat ini berbicara, Amsal 11 ayat yang ke-9, dikatakan dengan mulutnya orang fasik membinasakan sesama manusia, tetapi orang benar diselamatkan oleh pengetahuan. Nah, ya, kembali lagi, ya, mulut orang fasik membinasakan, tetapi orang benar itu diselamatkan oleh pengetahuan. Jadi kembali lagi, kita perlu mendapat pengetahuan-pengetahuan yang benar dari saudara-saudara kita seiman. Ya kan? Kita perlu dalam gereja. Nah, saya mau cerita dulu Bapak Ibu, waktu saya berdoa untuk pasangan hidup, itu juga saya share kepada hamba-hamba Tuhan di gereja. Ya kan? Wah, Tuhan bilang pasangan hidup kamu tuh yang baik, berkenan, dan yang sempurna.
yaitu sesuai firman Tuhan di kitab Roma pada waktu itu. Nah, saya bilang, oh iya, yang baik kan ini kan orang-orang percaya nih baik, iya. Tapi juga harus berkenan, James. Artinya yang penuh Roh Kudus. Ya, saya dikasih nasihat begitu. Oh gitu ya, saya bilang kan sama-sama ke gereja. Iya, tapi yang berkenan itu harus benar-benar penuh Roh Kudus. Itu yang berkenan. Dan juga yang melayani. Nah, itu ada masukan-masukan seperti itu. Nah, kalau yang sempurna memang tidak ada satu manusia pun sempurna. Tapi yang sempurna maksudnya yang cocok, yang bisa menerima kita. Yang bisa ngertiin ya. Jadi bisa jalan sama-sama. Ya kan, ada kesalahan, kesulitan, apa ya saling mengampuni. Tapi saling membangun, saling menguatkan. Nah, itu kan nasihat-nasihat. Nah, saya dapatkan itu dari hamba-hamba Tuhan di gereja. Ya, sehingga waktu saya mendapat pasangan hidup itu bukan sembarangan aja ya. Langsung ketemu, langsung oh ya ini kayaknya dari Tuhan terus menikah. Nggak gitu. Ya kan banyak konfirmasi-konfirmasi yang saya dapat juga di dalam gereja. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu, kita kan keluarga dalam gereja. Jadi ada apa-apa, sesuatu pergumulan dalam hidup, ya kita bawa dalam doa. Kan kita punya small group, kita punya kelompok, ya community of love. Nah, di situ kita bisa sharing, ya saling mendoakan, saling membangun, saling menguatkan itu. Ya, nah itu suara Tuhan seperti itu. Ya, perlu ada juga ya konfirmasi ya dari saudara-saudara kita seiman. Nah, yang keempat, filter yang keempat. Ya, apakah ide suara itu konsisten nggak bagaimana Tuhan bentuk kita? Nah, ini yang keempat. Ya. Nah, Bapak Ibu, kita buka dulu Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Ya, kita perlu tahu bahwa bagaimana Tuhan membentuk kita. Itu sesuai dengan talenta, ya. Jadi nanti kita perlu cek ya kalau ini suara Tuhan apakah sesuai dengan passion ya talenta yang saya miliki. Nah, itu suaranya Tuhan ya. Nah, Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Kita buka firman Tuhan ini. Efesus pasal 2 ayat yang ke-10. Oke, kita baca sama-sama. Dikatakan gini, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik, yang dipersiapkan Allah sebelumnya, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi berarti kita ini buatannya Tuhan, diciptakan untuk melakukan pekerjaan yang baik. Ya, jadi semua kita ini punya talenta, ya kan? Dan kita tidak sempurna, kita bisa mengerjakan semuanya. Karena apa? Karena Tuhan katakan kita diciptakan oleh Kristus Yesus itu khusus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya dan Tuhan mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi ada bagian-bagian yang khusus ya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu kalau itu sesuai dengan passion kita, dengan talenta yang kita miliki dan itu kita ditempatkan di situ ya. Nah, itu berarti sesuai dengan pembentukan yang Tuhan mau. Nah, itu betul suara Tuhan itu seperti itu. Nah, Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Satu ayat lagi. Roma pasal 12 ayatnya yang ke-6. Nah, ini kita baca Roma pasal 12 ayat yang ke-6. Dikatakan gini, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jadi kita ini punya karunia ya. Juga talenta yang Tuhan berikan masing-masing berbeda untuk satu tujuan yang mulia ya. Jadi kalau itu tidak sesuai dengan apa yang kehendak Tuhan, ya itu bukan suara Tuhan ya, nggak sesuai dengan passion kita ya, dengan talenta yang kita miliki ya kan. Nah, saya mau kasih contoh begini. Ini sekarang saya pegang handphone nih ya. Nah, saya mau tanya sama Bapak Ibu semua ya. Nah, handphone ini untuk apa? Ya kan untuk komunikasi, bukan untuk saya duduk kan. Kalau handphone ini saya pakai untuk duduk, nggak sesuai dengan pembentukan yang Tuhan mau. Ya, nah itu bukan suara Tuhan. Ya, tapi kalau handphone ini memang dipakai sesuai dengan talenta dan memang untuk berkomunikasi, ya itu betul, itu suaranya Tuhan. Karena Tuhan punya hal-hal yang khusus yang Tuhan berikan kepada kita, ya sesuai yang dikehendakinya. Nah, ini penting, ya Bapak Ibu. Nah, yang terakhir yang saya mau bahas ya. Kalau kita dengar suara Tuhan, suara itu berupa koreksi atau penghukuman. Nah, ini penting. Ya, kita perlu betul-betul check and recheck ya. Karena iblis itu selalu bicaranya dakwaan ya. Kritik ya, merendahkan nilai ya. Dianggap seperti kita tidak ada apa-apa. Kita adalah orang-orang yang dihukum. Nah, itu iblis seperti itu condongnya. Tapi kalau koreksi itu berbicara tidak menyerang nilai.
ya kalau koreksi itu. Ya, tidak mengkritik tapi justru membangun, lebih banyak membangun. Nah, kita baca dulu Roma pasal 8 ayat yang ke-1. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Nah, ini penting supaya kita mengerti ya. Roma pasal 8 ayat yang pertama, itu Tuhan berfirman seperti ini. Roma pasal 8 ayat yang pertama. Dikatakan demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, jadi kalau arahnya dakwaan yang sifatnya itu memberatkan, ya, iblis bilang, pertama-tama dia bilang is okay, nggak apa-apa, semua orang juga buat. Terus tahu-tahu ada suara dia bilang, loh kenapa kamu buat begitu? Kamu jadi hancur sekarang, kamu jadi tidak berarti, kamu useless, kamu udah tidak punya pengharapan. Nah, itu penghukuman. Ya, itu dari iblis, bukan dari Tuhan. Ya, karena kalau dari Tuhan itu sifatnya adalah koreksi. Ya, pada saat kita mengalami ya sesuatu persoalan, ya, ada satu koreksi yang dari Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita. Nah, Wahyu pasal 3 ayat 19 berkata seperti ini. Wahyu pasal 3 ayat 19. Ya, kita baca firman Tuhan. Ini pernah juga kita dengar. Wahyu pasal 3 ayat 19 dikatakan, barang siapa ku kasih, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, kalau yang dari Tuhan itu, Tuhan mengasihi kita, selalu ada teguran dan hajaran. Jadi ada koreksi. Ya, jadi setiap kali ada kesalahan-kesalahan yang kita buat, ya, Tuhan itu selalu memberikan koreksi. Nah, itu suara Tuhan. Ya, jadi kalau ada kita kesalahan, ya bukan kita didakwa terus. Ya, wah kamu hancur dah, kamu nggak punya harapan. Kalau kamu di sini terus, habis dah kamu. Rusak, binasa. Nah, itu tuduhan-tuduhan iblis. Ya, karena sifat iblis tuh di Wahyu 12 ayat 10, dia mendakwa. Ya, kita buka dah, Wahyu pasal 12 ayat yang ke-10. Dikatakan, dan mereka mengalahkan dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan-perkataan mereka, ya, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Itu Wahyu pasal 12 ayat 11. Tapi ayat yang ke-12 dikatakan apa? Karena itu bersukacitalah hai surga dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi, karena iblis telah turun kepadamu dan geram yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Jadi iblis itu sifatnya itu mendakwa. Ya, maaf Bapak Ibu, di ayat yang ke-10b dikatakan juga karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan kita. Jadi iblis yang dilemparkan itu selalu mendakwa kita siang dan malam. Makanya dia dilemparkan ke neraka. Nah, jadi Wahyu pasal 12 tadi ayat yang 10, 11 dan 12, kita belajar di situ bagaimana ya iblis itu ya sudah dilemparkan ke dalam api neraka karena dia mendakwa saudara-saudara kita siang dan malam di hadapan Allah. Tapi kuasa darah anak domba sudah mengalahkan itu semua. Yang setuju katakan amin. Jadi kalau sampai ya ada satu pergumulan, kita dengar suara ya dan itu merendahkan nilai kita, yang membuat kita jadi hancur, sampai kita useless, kita nggak bisa buat apa-apa, kita banyak menyerah, ya seperti kita sudah tidak punya harapan, itu dari iblis. Karena suara Tuhan itu selalu membangun, ya, selalu mengangkat kita, ya, selalu memberikan kesempatan untuk kita berubah, ya. Teguran-teguran itu selalu ya ke arah kita untuk bisa bertobat dan menjadi lebih baik. Nah, puji Tuhan, saya rasa 5 hal ini yang Tuhan sampaikan hari ini. Bagaimana tip-tip ya, Tuhan katakan ujilah kalau itu betul-betul roh-roh itu suara dari Tuhan. Yang pertama, saya ulangi Bapak Ibu, kita perlu cek and recheck apakah setiap suara yang kita dengar itu, perkataan itu sesuai ada yang dalam Alkitab. Karena perkataan Tuhan, dia tidak pernah menyangkal dan tidak pernah bisa melanggar firman-Nya. Yang kedua, kita perlu cek apakah itu membuat kita segambar dan serupa dengan Kristus. Ya, ini penting Bapak Ibu, ya. Kalau kita segambar dan serupa dengan Kristus, artinya pikiran dan perasaan Kristus itu kita selesaikan persoalan kita sesuai dengan pikiran dan perasaan Kristus, itu pasti akan jadi lebih baik. Ya, bukan sifatnya kritik, ya, gosip, ya, itu semua kritik-kritik juga yang banyak dakwaan, yang sifatnya menghancurkan, yang sifatnya memecah, ya, itu bukan dari Tuhan. Ya, nah jadi kita harus perhatikan kalau ada pendamai, penurut, peramah, ya, tidak memihak, tidak munafik, nah itu betul, ya, itu yang Tuhan kehendaki seperti itu, yaitu suara Tuhan. Yang ketiga, kita perlu juga mendapat konfirmasi dari anggota-anggota keluarga dalam gereja.
Ya, jadi itu satu konfirmasi buat kita. Kalau itu kita sudah dengar suara Tuhan, kita perlu kembali masukkan ya, karena penasehat banyak akan menyelamatkan kita. Ya, itu ada di Amsal 11 ayat 14b. Nah, yang keempat, kita perlu cek bahwa apa benar itu suara Tuhan, apakah itu konsisten bagaimana Tuhan bentuk kita. Jadi kalau itu sesuai dengan talenta dan passion kita, ya itu betul suara Tuhan. Dalam pekerjaan juga begitu, apakah itu sesuai dengan talenta yang saya miliki, ya itu berarti kita harus konsisten di situ. Ya, kita nggak usah takut kalau itu memang betul Tuhan tempatkan kita di situ. Ya, karena karunia itu beda-beda, tapi semua untuk satu tujuan, yaitu memuliakan Tuhan. Nah, yang terakhir, kita perlu cek kalau suara Tuhan itu apakah sifatnya berupa koreksi atau penghukuman. Kalau itu sampai membuat kita stres, membuat kita depresi, itu bukan dari Tuhan. Ya, karena iblis itu selalu mendakwa siang dan malam. Tapi kalau itu berupa satu koreksi, membuat kita bertobat, lalu kita bangun kembali, semangat kembali, itu betul dari Tuhan. Bapak Ibu, sampai di sini puji Tuhan, mari kita masuk dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk kasih karunia dan anugerah-Mu. Hari ini kami banyak belajar Tuhan, bagaimana kami mendengar suara Tuhan. Tuhan ampuni, seringkali kami salah. Mungkin kami seringkali banyak mendengar suara iblis atau suara dari diri manusia atau suara kami sendiri. Tuhan ampuni. Tuhan, kami mau kembali cek Tuhan, seperti 5 kriteria yang Kau sampaikan ini, supaya kami benar-benar mengerti apakah itu setiap perkataan itu semua ada di dalam Alkitab, sesuai dengan apa yang Tuhan perkatakan. Karena Engkau tidak pernah melanggar firman-Mu. Tapi yang kedua, Tuhan tuntun, apakah suara itu Tuhan untuk membuat kami segambar dan serupa dengan Engkau. Karena ini tujuannya, untuk kami selalu Engkau ciptakan dari sejak awal untuk segambar dan serupa. Artinya cara-cara kami bisa menyelesaikan masalah, itu kami dengar suara Tuhan. Tuhan, kami tidak mau ada iri hati. Kami tidak mau fokus kami untuk kepentingan diri kami. Tapi mau kami juga belajar untuk kepentingannya Tuhan. Itu lebih yang kami utamakan ketimbang kepentingan diri kami sendiri. Kami tidak mau menjadi orang yang self-center, yang selfish Tuhan. Tapi kami mau menjadi God-center, church-center Tuhan. Tuhan, terima kasih kalau itu yang Kau ajarkan kami Tuhan. Tapi yang ketiga, biar kami juga rendah hati Tuhan, untuk kami terbuka juga kepada kelompok kecil yang ada dalam gereja Tuhan, supaya kami mendapat konfirmasi betul-betul ini suara Tuhan. Pakai semua anggota-anggota kerajaan Allah yang ada dalam gereja-Mu juga untuk saling mendoakan, saling menguatkan, saling membangun. Itu yang Kau kehendaki di hari-hari yang terakhir. Tapi yang keempat Tuhan, ajar kami untuk supaya kami mengerti apakah setiap suara-Mu itu konsisten Tuhan dengan pembentukan karunia-karunia dan talenta yang Kau berikan dalam hidup kami. Dan kami percaya kalau itu sesuai Tuhan, pasti itu suara yang daripada Engkau. Karena Engkau menghendaki, Engkau ciptakan, kami adalah buatan-Mu Tuhan. Dan Engkau ciptakan khusus karunia-karunia untuk saling membangun. Terima kasih ya Bapa. Ampuni kami kalau kami bergerak menurut maunya kami ya Tuhan, bukan menurut Engkau Tuhan. Kami mulai belajar hari ini untuk berserah kepadamu, percayakan kepadamu. Tapi yang terakhir Tuhan mengajar kami juga Tuhan, untuk setiap suara yang kami dengar Tuhan, itu merupakan satu koreksi buat kami, untuk kami boleh berubah, untuk kami boleh semangat kembali. Bukan yang membuat kami jadi hancur, jadi lemah, dan kami menjadi tidak berguna, kami tidak punya harapan. Kami tahu bahwa Engkau tidak menghendaki itu semua terjadi. Karena dalam Kristus tidak lagi ada penghukuman, bahkan Engkau mati di kayu salib, sehingga kami tidak lagi di dalam penghukuman. Engkau mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Engkau banyak mencucurkan darah untuk mengampuni kesalahan kami. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Kami kembalikan segala puji, hormat, syukur untuk kemuliaan nama-Mu. Biar kami semakin mengerti lebih dalam Tuhan, untuk bagaimana kami boleh mendengar suara Tuhan. Terima kasih, berkati jemaat-Mu yang ada di Pondok Indah. Kasih karunia Allah berlimpah terus menyertai setiap kekasih-kekasih-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita siapkan hati kita untuk masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti atau biskuit, sirup atau teh. Nah Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita buka dulu firman Tuhan dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 sampai ayat ke-28. Demikian firman Tuhan, sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang.
Jadi Bapak Ibu, pada saat kita masuk dalam perjamuan kudus, ada satu komitmen yang kita berikan pada Tuhan, bahwa kita ingin memberitakan kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Artinya kita menceritakan bagaimana kebaikan Tuhan dengan mati di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, yang kedua, ayat yang ke-27 dan 28, 1 Korintus 11, dikatakan, jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak dia makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Bapak Ibu, kalau ada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita minta ampun terlebih dahulu. Saya percaya dari pikiran, kehendak, perasaan kita dalam setiap hari yang kita lakukan, ada hal-hal yang kita harus selesaikan. Tapi Tuhan katakan kalau kita mengaku dosa kita, maka Dia setia dan adil akan mengampuni kesalahan kita. Mari kita tundukkan kepala kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami datang dalam hadirat-Mu saat ini ya Bapa. Kami mengenang kebaikan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Dari sejak kami dilahirkan di muka bumi ini, lalu kami bertumbuh, kami dibesarkan Tuhan. Kami punya orang tua yang baik. Lalu kami masuk dalam sekolah, kami menyelesaikan studi kami dengan luar biasa. Lalu Tuhan tuntun kami berusaha memperoleh pekerjaan. Lalu kami bisa berkeluarga, kami mendapatkan pasangan hidup yang dari Tuhan. Tapi di tengah-tengah perjalanan kami sempat jatuh dalam dosa. Dan Tuhan berfirman, upah dosa adalah maut. Tapi Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau mati bagi dosa-dosa kami. Engkau menggantikan kami untuk Engkau dijadikan Tuhan disalib karena semua kesalahan kami. Tapi Tuhan, Engkau mau menggantikan Tuhan dengan mati banyak mencucurkan darah untuk mengampuni kesalahan kami. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan dan meninggalkan kami. Tuhan, terima kasih. Tuhan, saat ini kami mau minta ampun di hadapan-Mu. Tuhan, hal-hal yang tidak berkenan di hati-Mu, mari kita ambil waktu sejenak. Kita ingat kembali ada hal-hal yang tidak berkenan. Biar Tuhan Yesus mengampuni setiap kesalahan kita. Kita akui di hadapan Tuhan. Haleluya ya Bapa. Tuhan, ampuni kami. Tuhan, banyak hal yang kami buat, kami salah Tuhan. Tapi kami mau ngaku dosa saat ini. Kami mau minta ampun di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, kembalikan kami untuk kami boleh masuk dalam tahta-Mu yang kudus. Tuhan, biar darah-Mu Yesus menyucikan dan menguduskan kami. Terima kasih ya Bapa. Kami percaya oleh kuasa darah-Mu Engkau melayakkan kami kembali Tuhan untuk masuk dalam kerajaan-Mu. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah Kau teruskan kepadamu telah Ku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, Dia mengambil roti, dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah roti yang telah dipecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan Aku. Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, bukankah anggur yang di atas kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan untuk pengurapan kasih karunia-Mu Tuhan. Tuhan kami bersyukur ya Bapa. Hari ini Tuhan kami mendapat satu pelajaran untuk kami boleh mendengar suara-Mu. Tuhan, ampuni kami. Kami mau kembali menyelaraskan sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan perkataan-Mu ya Bapa. Kami mau mulai mendengar suara-Mu Tuhan. Kami percaya itu suara-Mu kalau kami semakin segambar dan serupa dengan Engkau. Terima kasih Engkau banyak mengajar kami untuk kami boleh mendengar suara untuk masuk dalam Dewan Musyawarah Tuhan bersama-sama dengan hamba-hamba Tuhan untuk mendengarkan satu konfirmasi yang dari Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau mengajar kami kalau mendengar suara-Mu. Engkau bentuk sesuai dengan passion, sesuai dengan karunia yang Engkau berikan pada kami. Terima kasih untuk the right man, the right person Tuhan, the right woman, the right person Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik.
Kami bersyukur juga Tuhan bahwa Engkau banyak koreksi Tuhan. Kalau kami boleh mendengarkan suara-Mu, itu bukan penghukuman bagi kami, tapi itu merupakan satu koreksi. Dan kami percaya ya Tuhan, Engkau memberikan itu semua ya Bapa, untuk kami belajar, untuk kami naik ke level yang lebih tinggi. Dan kami mau dibentuk ya Tuhan, kami mau ditegur ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau begitu mengasihi kami. Terima kasih ya Bapa. Mari kita angkat kedua tangan kita siap menerima pengurapan Tuhan. Oh rasyandara bata gore gara syandara mata. Irasyandara mata gore gara syandara mata gore gara syandara mata gore gara syandara. Irasyandara mata gore gara syandara mata gore gara syandara mata gore gara syandara. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang putus asa Kau berikan pengharapan baru, yang terikat Tuhan bebaskan. Kami percaya bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kesembuhan sedang terjadi hari-hari ini. Terima kasih ya Bapa. Pengurapan kasih karunia-Mu telah turun. Tuhan terima kasih. Kami boleh peka mendengar suara-Mu ya Bapa. Kami boleh dipertajam lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom, mari kita bersatu hati dan menyiapkan hati kita untuk bersatu dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih buat berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih atas firman-Mu ya Tuhan yang boleh kami dengar pada pagi siang hari ini. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas firman-Mu yang telah menasehati, mengajarkan, dan menjadi landasan buat kami dalam kami menjalani hidup ini. Biarlah ada firman-Mu ya Tuhan yang menuntun dalam kami berkata, bertindak maupun berpikir. Tuhan yang ada selalu di tengah-tengah kami. Tuhan, kami mengucap syukur atas firman-Mu ya Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta James Loperanoto Tuhan sebagai Gembala Cabang dan juga Gembala Rayon 1A. Kami mengucap syukur memiliki pemimpin seperti beliau. Biarlah Kau yang memberkati keluarga Bapak Pendeta James Loperanoto dalam segala sesuatu yang mereka lakukan dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam segala sesuatunya Tuhan. Tuhan yang memberkati dan mengutus supaya kiranya lebih lagi ya Tuhan menjadi berkat ya Tuhan bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau, menjadi berkat bagi jemaat yang terhilang, bagi orang-orang yang rindu dan haus akan Engkau dalam kehidupan mereka.
Kami percaya Tuhan, Kau juga yang memberkati dan menyertai Tuhan buat Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyotoro Rajo beserta 4 wakil gembalanya. Tuhan, kami mengucap syukur atas gembala sidang kami ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus, Kau yang memberkati ya Tuhan pelayanannya, pekerjaannya, dan segala sesuatu yang Tuhan taruh dalam hati mereka. Biar Tuhan yang pimpin dan sertai, supaya kiranya lebih banyak lagi jiwa-jiwa yang dipulihkan ya Tuhan di akhir zaman ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan yang tutup bungkus ya Tuhan para pemimpin-Mu yang telah Kau utus, supaya kiranya lebih lagi ya Tuhan banyak orang-orang yang disadarkan dan dipulihkan ya Tuhan dan menerima Tuhan Yesus dalam kehidupannya. Terima kasih ya Tuhan, kami gak lupa juga ya Tuhan berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami percaya bangsa Indonesia ada di dalam tangan genggaman-Mu. Tuhan mengarahkan matanya terhadap bangsa Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, ada pemulihan yang sedang terjadi, ada kemajuan rohani ya Tuhan, dan ada pertobatan ya Tuhan di segala ya Tuhan jenjang umur. Kami percaya Tuhan dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang memberkati Bapak Presiden maupun Wakil Presiden, Bapak Jokowi dan juga Bapak Maruf Amin. Tuhan yang memberkati sebagai pemimpin di negara ini. Tuhan memberkati jajarannya, Tuhan yang menyertai ya Tuhan segala program ya Tuhan, segala penanganan yang sedang dilakukan pada saat ini, supaya kiranya dapat berhasil dan menuai hasil yang baik ya Tuhan untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Karena Tuhan sayang sama Indonesia, Tuhan mau ya Tuhan Indonesia menjadi lebih baik lagi Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, Kau yang memberkati jemaat-Mu ya Tuhan, yang sedih ya Tuhan Kau hibur, yang sakit Kau sembuhkan, dan yang berbeban berat Kau ringankan ya Tuhan. Kau yang tutup bungkus ya Tuhan jemaat-Mu di dalam kuasa darah Tuhan Yesus. Roh Kudus-Mu ya Tuhan beserta hati setiap orang-orang yang rindu dan haus akan Engkau ya Tuhan. Kami percaya juga ya Tuhan, Tuhan yang memberkati untuk keadaan yang sedang terjadi ini ya Tuhan, keadaan pandemi. Tuhan yang pulihkan ya Tuhan setiap orang yang sakit. Tuhan yang pimpin ya Tuhan supaya lebih lagi ya Tuhan ada kesadaran di hati-hati setiap orang untuk lebih lagi ya Tuhan mematuhi protokol kesehatan, untuk lebih lagi ya Tuhan mau ya Tuhan untuk memutus rantai penyebaran COVID-19. Karena kami percaya Tuhan ada ya Tuhan hari-hari baik menanti kami ya Tuhan, dan Tuhan yang akan menuntun kami di dalam lembah kekalaman pun Tuhan hadir untuk kami. Di tengah kesulitan Tuhan ada buat kami. Tuhan memberkati ya Tuhan para tenaga medis garda terdepan ya Tuhan, Tuhan yang memberkati supaya Tuhan utus lebih lagi ya Tuhan kekuatan dan penyertaan-Mu buat mereka untuk menangani pasien-pasien yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan yang memberkati jemaat-Mu dengan kesehatan, dengan kecukupan, dengan berkat dan penyertaan-Mu. Terima kasih ya Tuhan buat ibadah pada pagi hari ini. Tuhan yang pimpin dan sertai kalau apapun yang kami hadapi, Tuhan beserta kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat berkat dan penyertaan-Mu. Kami telah berdoa dan mengucap syukur berterima kasih kepada-Mu. Amin. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Mari kita angkat kedua tangan kita yang kudus di hadapan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat damai sejahtera dan sukacita yang daripada Bapa Surgawi. Kasih karunia Allah yang berlimpah-limpah di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai setiap kekasih-kasih Tuhan di tempat ini, mulai hari ini sampai kita semua dijemput bersama-sama di awan-awan yang permai, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Dan kita semua yang percaya dan penuh pengharapan, kita katakan bersama-sama, amin. Puji Tuhan, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.